nggak main afirmasi, nggak ada yang namanya sugesti. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Cepat banget gitu. Impact-nya. Jadi dalam waktu kurang dari seminggu itu hasilnya terasa. Nah, apa itu Fast Grit dan dampaknya seperti apa? Oke, selamat datang kembali lagi di channel Koko Numerologi ya. Saya sekarang bersama narasumber saya, namanya, kalau saya sih panggilnya namanya Cimimi ya. Nah, Cimimi ini saya undang ya masuk ke dalam channel saya, itu bahas ilmu yang beliau ciptakan. Ini luar biasa, namanya Fast Grit. Nah, apa itu Fast Grit dan dampaknya seperti apa ilmu tersebut? Kita langsung aja ya. Halo Cimimi. Halo, ya. Selamat datang di Thank channel you. saya. Ya, channelnya Koko Numerologi ya. Biasanya sih saya juga kadang juga saya nge-live sendiri, kadang juga saya ada beberapa narasumber juga, tapi biasanya narasumber yang saya ajak ngobrol itu pastinya berkualitas. Nah, sekarang Cimimi nih. Cimimi, saya mau tahu Fast Grit itu apa sih? Pas itu apakah pas itu sama dengan kehidupan masa lalu atau itu adalah ada kepanjangan ya atau gimana Cimimi? Silakan. Jadi pas ini ada kepanjangannya ya. Pas ini kepanjangan dari presence, alignment, stillness, transmission. Boleh jelaskan nggak apa itu presence, alignment? Oke. Iya. Jadi presence itu adalah kondisi saat ini, di saat ini, Iya. di masa sekarang ini. Iya. Di mana kita hadir sepenuhnya di sini. Kebanyakan kita kan masih suka nih nyesel-nyesel sama kejadian masa lalu atau sudah khawatir dengan sesuatu di depan yang belum terjadi, sehingga kita nggak presence. Jadi presence ini di sini pengertiannya adalah bahwa kita sepenuhnya hadir di sini, body, soul, and mind, nggak terpecah-pecah. Hadir sepenuhnya di sini, kayak sekarang nih saya duduk di sini nih sebelahan sama Koleo ya. Iya. Saya body, soul, and mind saya ada di sini, sepenuhnya di sini. Makanya kita bisa Saat ngobrol, ini gitu iya ya? saat ini. Jadi nggak saya duduk di sini tapi pikiran saya masih nyangkut di rumah, atau saya udah khawatir sama di masa depan gitu. Nah itu nggak presence. Jadi itu makna presence-nya ya. Iya. Kemudian alignment itu adalah di mana semua itu selaras, yang di dalam dan yang di luar itu selaras. Kadang-kadang kita kan lain di mulut, lain di hati ya. Di mulut bilang, iya dia oke deh, nggak apa-apa. Tapi di dalam hati masih bilang, aduh sebenarnya nggak mau kayak gitu. Nah itu belum alignment. Jadi luar dan dalam itu belum ada di kondisi satu line yang sama. Kemudian stillness itu ada di kondisi sadar tapi diam, diam tapi sadar. Yang biasanya orang mengartikan kondisi ini masuk ke dalam kondisi meditatif. Di mana kita berada di kondisi yang diam, tapi kita sadar. Jadi kita nggak mengakses kemana-mana, kita sudah tidak ada judgment, kita nggak ada prejudis di luar, dan kita juga tidak menganalisa. Kita hanya diam dan sadar. Itu ya. Kemudian transmission ini sebenarnya adalah jembatan dari si kondisi presence, alignment, dan stillness ini menuju masuk ke kondisi yang lebih tenang, di mana kita masuk ke kondisi di mana gelombang otak itu lebih tenang, tubuh secara keseluruhan itu masuk ke dalam kondisi homeostasis, di mana kita masuk dalam kondisi coherence, detak jantung, aliran darah, dan nafas itu ada di ritme yang sama. Sehingga di kondisi itu kita bisa mencapai hal-hal yang selama ini kita rasa nggak mungkin. Maksudnya kayak gimana? Yang kita rasa nggak mungkin? Yang rasa nggak mungkin. Ya. Banyak sekali di antara kita yang punya keinginan dan manifestasi. Iya. Misalnya yang sakit, manifestasinya apa? Kepengen sembuh. Pasti pengen sembuh. Yang bisnis bermanifestasi supaya bisnisnya makin gede, dapat profit gede, cuan gede. Omset berkali lipat. Berkali lipat. Tapi karena mereka nggak bisa mencapai kondisi ini, tidak bisa masuk ke dalam kondisi ini membuat mereka sulit untuk mewujudkan semua ke realita. Tapi kalau kita menguasai teknik ini, ya, ini akan sangat luar biasa sekali. Oke. Nah ini sebenarnya ilmunya yang Fast Grit ini sudah saya coba ya, sudah saya lakukan, dan itu baru sekitar hari Minggu ya. Seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu ya.
artinya tuh 7 hari yang lalu saya belajar dan saya langsung praktekkan, dan saya nggak nyangka ternyata hasilnya luar biasa. Bukan hanya hasilnya, tapi juga cepat banget gitu. Jadi dalam waktu kurang dari seminggu itu hasilnya terasa. Apalagi dari segi, kalau saya dari sisi keuangan ya, itu berasa banget. Langsung dapat hasil itu berapa kali lipat. Ya, dan itu juga hasilnya juga saya nggak nyangka-nyangka, dan dari sumbernya juga dari sumber yang tidak terduga. Ya. Tahu-tahu dari, ibaratnya nih uang kecil, uang besar itu masuk dari berbagai arah yang tidak terduga gitu. Menarik ya, kok bisa secepat itu ya? Oke, itu nanti ya. Nanti kan udah pas ya. Pas itu presence, A itu alignment, S itu stillness, T-nya itu transmission ya. Jadi itu digabung namanya pas gitu ya. Nah, itu singkatan ya kok ya. Itu singkatan. Nah, itu kalau kan ada pas, ada grid ya. Grid itu apa? Grid pengertiannya ini di sini kan kalau grid, kalau Koleo mendengar kata grid, apa yang ada di benak Koleo? Grid kotak-kotak atau jaring-jaring. Iya, kan kayak di kamera handphone kan ada grid tuh ya. Ya. Jadi satu layar itu ada kotak-kotak kecil. Kayak puzzle gitu ya. Ya, sama. Jadi apa itu? Grid ini adalah sebuah medan, bahwa semua makhluk hidup itu memiliki yang namanya medan grid. Medan grid Ya, dan medan grid ini dari satu makhluk yang lain ke makhluk yang lain, medan grid ini bisa beresonansi. Jadi seperti manusia itu punya grid sendiri. Grid manusia, bumi punya grid sendiri, tanaman punya grid sendiri. Grid itu apakah sama dengan energi? Karena kan manusia atau binatang atau tanaman itu kan punya energi. Bukan ya? Ini dua hal yang berbeda atau gimana? Medan energinya untuk saling beresonansi. Jadi medan energinya. Jadi grid ini adalah medan energi di mana kita saling beresonansi. Yang paling gampang gini deh, kalau kita lihat buku gambar atlas gitu, kita lihat bola bumi, itu pasti ada kotak-kotak garis, itu kita bilangnya grid. Oh, itu grid. Jadi seperti itu. Kita hanya menggambarkannya grid itu di buku atlas hanya bumi, tapi sebenarnya manusia juga punya medan itu. Semua yang hidup memiliki medan itu, termasuk semua yang ada di kosmik itu. Dan medan ini adalah wadah untuk setiap makhluk untuk saling beresonansi. Gitu, karena kita masing-masing kita ini kan punya yang namanya medan energi, dan medan energi dari satu medan energi ke medan energi makhluk yang lain, si medan grid inilah yang mempertemukan kita untuk beresonansi di situ, di tengah-tengah. Jadi kalau kita belajar mempraktekkan ilmu law of attraction dan law of vibration, jadi si grid ini adalah wadahnya untuk mempermudah proses si law of attraction dan law of vibration terjadi. Itu menjadi realita gitu. Jadi kondisi pas ini itu membawa kita masuk ke medan si medan grid ini untuk mempercepat proses manifestasi apapun ya dalam semua aspek kehidupan. Oh, tinggal dia maunya apa? Tinggal selaraskan ya. Tinggal diselaraskan. Diselaraskan ke grid tertentu gitu. Ya, bukan diselaraskan dengan medan frekuensi yang lain gitu. Jadi gini, kita nih tinggal di atas makhluk hidup. Ini yang kita nggak pernah sadari ya, Koleo ya, bahwa bumi ini hidup. Sama seperti kita, bumi ini juga punya sistem saraf. Bumi ini juga punya titik meridian. Bumi ini juga punya jantung. Bumi ini juga punya cakra. Ya, itu kita nggak pernah sadari. Begitupun kita. Nah, artinya apa? Sesama makhluk hidup, kita kan harus tepok seliro. Apalagi kita hidup di atas makhluk hidup nih. Kita nggak pernah sadar ya. Analoginya gini deh, kalau kita kontrak rumah, kita sama yang punya rumah mesti bagaimana? Ya, hubungan kita harus baik. Hubungannya baik, betul. Ya, supaya kita boleh perpanjang sewa lagi, atau the next kita dapat harga yang sama, nggak dinaikin harga sewanya. Sekarang kita tinggal di atas bumi nih, dan bumi juga hidup, sama seperti kita. Sadari aja, sampai sejauh mana tepak seliro kita sama bumi. Hubungan kita sebaik apa sama bumi. Kita punya bonding kayak gimana sama bumi. Karena selama kita hidup di atas muka bumi, bumilah yang mensupport kita. Dan kadang-kadang kita nggak pernah sadar itu. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita berjalan di atas makhluk yang hidup, bahwa bumi ini hidup. Nah, di Pas Grid ini adalah satu metode atau satu tools di mana kita belajar untuk mengenal lebih dekat lagi hubungan kita dengan bumi, bagaimana kita bisa beresonansi dengan baik dengan bumi. Supaya apa? Supaya kita selaras. Karena ketika kita bicara selaras ini, selaras sama siapa sih sebenarnya? Iya. Belajar healing udah, belajar kelas semua kelas pemberdayaan udah, belajar kelas-kelas manifestasi udah banyak. Iya. Ya.
toolsnya udah banyak, tapi kok nggak selaras juga. Iya. Karena satu, kita nggak pernah tahu kita harus selarasnya sama siapa. Kan biasanya kan harus selaras dengan semesta, gitu Ya, kan? semesta tuh yang mana? Semesta ini luas. Kalau kita ngomong semesta ya, kalau Leo, semesta itu ada yang kelihatan, nggak ada yang kelihatan. Di universe ini itu banyak. Iya. Banyak sekali isinya di universe ini. Tapi yang paling dekat, hubungan yang paling dekat, bonding yang paling dekat harus kita bangun. Ya tentunya dengan bumi. Karena kita hidup di atas bumi, kita berjalan di atas bumi. Hajat hidup kita semua kita lakukan di atas bumi. Si bumi ini juga bernapas. Dan bumi ini juga hidup. Kita hidup di atas makhluk hidup ya, balik lagi ke sini ya. Jadi bagaimana sesama makhluk hidup kita saling menopang. Sedangkan semua kebutuhan kita, source kita sebagai manusia di atas muka bumi, itu semua ditopang oleh bumi. Air yang kita minum, sumber daya alam, tanah yang kita tempati, tanam-tanaman yang ditumbuhkan, semua dari bumi. Air juga dikeluarkan dari dalam perut bumi. Iya, semua ada di bumi. Iya, tapi ini bukan dalam artian kita menyembah bumi ya, tapi kita beresonansi dengan baik dengan bumi. Beresonansi. Nah, sama halnya kita ini kan sesama makhluk hidup, dua makhluk hidup, bumi dan manusia. Iya. Bumi punya medan frekuensi, kita juga punya medan frekuensi. Nah, bagaimana kita menyatukan dua medan frekuensi ini supaya keduanya bisa beresonansi dengan baik nih. Oke. Dengan selaras. Nah, ini yang dinamakan selaras. Kalau bumi ini punya medan frekuensi dan manusia punya medan frekuensi, kalau nggak selaras, berarti chaos. Manusia itu banyak mengalami masalah-masalah ya. Chaos. Jadi gini, entah kesulitan uang, macam-macam gitu atau ya, gimana? karena semua yang kita upayakan, wah itu udah pasti. Karena semua yang kita upayakan itu kita lakukan di atas muka bumi. Selama kita hidup di atas muka bumi. Oke, benar-benar. Ya, jadi bukan apapun di itu, lain, ya? Bukan di planet lain, nanti pindah planet aja, ya. Kalau mau yang cara yang beda pindah ke planet lain gitu. Jadi sadari saja bahwa hajat hidup kita ditopang oleh bumi, sehingga kita perlu memiliki resonansi yang bagus dengan bumi. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, kok Leo, ya. Dari zaman ke zaman, dari sejak bangsa-bangsa terdahulu sebelum kita mengenal yang namanya meditasi. Iya. Meditasi itu sebenarnya adalah salah satu kita untuk beresonansi dengan medan frekuensi bumi. Membangun resonansi yang bagus dengan medan frekuensi bumi. Masuk ke kondisi hening. Ya, karena medan frekuensi bumi ini ada di suman resonansi ini di gelombang yang sangat rendah dibandingin kita yang manusia, gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke kondisi meditatif, ke kondisi pas tadi ya, sampai di transmission ini kita masuk ke kondisi meditatif, di mana gelombang otak menjadi lebih rendah, lebih tenang ya. Kita tubuh masuk ke kondisi homeostatis. Kita masuk ke dalam kondisi coherence, di mana denyut jantung, tekanan darah, nafas itu ada di dalam satu ritme yang sama. Ini yang biasa dilakukan orang-orang saat bermeditasi mencapai kondisi ini. Dan ketika kita ada di kondisi ini, maka kita akan beresonansi dengan bagus dengan medan frekuensi bumi. Ya. Nah, problemnya adalah orang sekarang udah nggak punya waktu lagi untuk meditasi panjang-panjang. Rasanya kesibukan kita, aktivitas kita, tuntutan hidup kita, lifestyle kita, itu sudah nggak memungkinkan lagi untuk melakukan itu semua. Itu termasuk saya, karena saya adalah penyandang ADHD, ya, sulit buat saya untuk fokus, untuk duduk tenang, untuk meditasi. Ya, karena saya selalu bergerak terus ya. Jadi sampai akhirnya saya menemukan metode Past Grid ini, di mana kita bisa masuk ke kondisi pas ini atau masuk ke kondisi meditatif ini dalam waktu yang sangat singkat. Seperti Leo sudah belajar ya. Jadi gini teman-teman ya, kemarin saya pas sebelum belajar itu dikatakan bahwa ilmu Past Grid ini nggak perlu yang namanya afirmasi. Wah, saya bilang nih kok beda dengan kelas-kelas lainnya. Biasanya kelas-kelas lain itu kan ngajarin afirmasi. Ya setiap hari, pokoknya semakin visualnya semakin jelas itu semakin energi semakin gitu-gitulah. Nah tapi di sini tuh nggak main afirmasi, nggak ada yang namanya sugesti, terus nggak ada yang namanya meditasi sampai berjam-jam, terus juga nggak ada yang namanya konseling atau curhat. Tapi tanpa konseling, tanpa curhat pun itu bisa menghealing semua trauma, bahkan kalau ngomong tentang mental block itu bisa beresin ya, mental block ya. Terus juga nggak perlu melakukan yang namanya gerak-gerak tubuh yang seperti kayak orang melakukan mungkin gerak-gerakan kayak olahraga gitu, itu nggak perlu ya. Nggak perlu. Semuanya, jadi ini makanya aku bilang ini ilmu yang sangat menarik dan teman-teman pasti kalau ikut kelasnya itu pasti kaget gitu, ya. Oh
ternyata ilmu ini simple, namun efektif banget. Dan ini memang terbukti sama saya sih. Ya, hanya dalam waktu beberapa hari hasilnya langsung kelihatan gitu loh. Nah, ini yang menarik gini nih, Ci Mimi. Ilmu ini dapat dari mana sih? Ceritanya Tolong cerita panjang, dong. cerita panjang. Ya, kurang Jadi, lebih. kurang lebih. Background saya sebenarnya saya adalah body based practitioner. Jadi saya bekerja untuk membantu para penyintas trauma dan penyintas stres untuk pulih, tapi dengan metode somatic intelligence, dengan kecerdasan tubuh. Jadi semua sertifikasi saya itu lebih ke tubuh, lebih mengakses untuk releasing di body. Ya, karena jujur saya juga karena salah satu saya nggak bisa meditasi. Dengan kondisi saya tadi ya, saya penyandang ADHD, saya susah untuk fokus. Saya juga nggak bisa meditasi. Dan kedua, memang nggak bisa meditasi karena ini ya harus apa? Gerak sana gerak sini. Iya, saya suruh duduk tenang 10 menit aja, itu saya langsung kayak wah, itu benar-benar saya burn out. Jadi stres saya adalah kalau saya disuruh diem. Makanya semua aktivitas saya itu bergerak, semua aktivitas saya itu aktivitas fisik. Jadi kalau orang-orang mungkin yoga seminggu 2 kali, saya bisa yoga setiap hari. Gitu. Jadi kalau orang-orang mungkin pilihan olahraganya yang ringan-ringan, kalau saya harus olahraga yang berat. Berat ya. Ya karena saya memang butuh bergerak. Karena energi saya nggak bisa habis gitu. Ada aja yang harus saya kerjain. Nah, dengan kondisi saya seperti ini, saya susah sekali kan untuk bisa duduk tenang untuk meditasi. Padahal saya sangat-sangat mengerti bahwa meditasi itu manfaatnya luar biasa. Ya, bisa membuat tubuh masuk ke kondisi stillness ini, ya, dan membawa tubuh masuk ke kondisi homeostasis, di mana kita bisa mencapai titik coherence. Itu sesuatu yang buat saya itu dulu adalah nggak mungkin gitu ya. Buat saya susah sekali gitu. Saya harus bergerak. Kadang-kadang udah begitu banyak aktivitas aja saya masih susah untuk tidur. Susah sekali untuk tidur. Jadi badannya harus benar-benar capek, saya baru bisa tidur gitu. Jadi teknik ini saya temukan bukan dalam proses yang singkat. Jadi ini satu perjalanan panjang. Ketika akhirnya saya bisa selesai dengan tubuh saya akhirnya sangat mengenal tubuh saya bisa membangun hubungan yang baik dengan tubuh saya embodiment dengan tubuh saya. Ternyata tubuh punya caranya sendiri untuk mengantarkan kita pergi ke state ini dengan cara yang sangat mudah. Sebenarnya teknik ini sudah saya miliki dari tahun 2024. Dan ini tadinya saya pakai hanya untuk saya sendiri. Ya. Tapi lama-lama saya tergerak untuk membuat teknik ini, metode yang saya punya ini, yang saya ciptakan ini juga bisa dipakai dengan orang-orang di luar sana. Karena makin hari orang stres makin banyak, orang trauma makin banyak. Gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental. Mental health tuh udah jadi sesuatu yang setiap hari isunya tuh mental health banyak banget ya. Tingkat stres makin banyak. Berbagai teknik yang ada di luar, saya bukan bilang nggak bagus. Semua teknik yang ada di luar tidak menyelesaikan sampai ke akar yang paling bawah. Sampai ke state yang paling bawah. Sehingga di satu titik tertentu polanya akan berulang lagi. Polanya akan muncul lagi, artinya nggak selesai. Ya, saya berpikir saya bisa selesai, tapi waktu itu saya belum bisa mendelivery ini keluar. Gimana caranya saya mengajarkan ini keluar?